Kenapa YouTuber-YouTuber ini bisa berkembang pesat di YouTube padahal tidak datang dari kalangan artis? Dan kenapa video-videonya banyak mendapatkan view? Jawabannya bukan semata-mata karena mereka sudah memiliki banyak subscriber. Karena semuanya memulai dari 0 view dan 0 subscriber. Jumlah subscriber memang mempengaruhi view, tapi tidak 100%. Saat ini subscriber saya baru sekitar 6 ribuan, tapi beberapa video saya bisa mendapatkan view lebih tinggi dari jumlah subscriber yang saya miliki. Ini adalah fakta kalau channel-channel kecil seperti saya pun tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan view. Dan tentunya kalian pun bisa. Karena di video ini saya akan bongkar strateginya. Untuk menambah view itu solusinya bukan menggunakan aplikasi yang menjanjikan kita bahwa view video kita akan bertambah secara ajaib. Bukan juga dengan melakukan trik-trik aneh yang katanya bisa menambah view secara otomatis. Bukan dengan membeli view yang viewernya nggak jelas datang dari mana, nggak tahu itu orang atau itu bot. Dan juga bukan dengan bikin video hoax atau video yang tidak beretika. Untuk sesaat mungkin cara-cara ini bekerja, tapi secara jangka panjang hanya menyakiti pertumbuhan channel kita. Masalah yang bisa ditimbulkan dengan cara-cara tadi, viewer yang nonton itu belum tentu menyukai videonya, apalagi kalau videonya hoax, viewer akan merasa kecewa dan tertipu. Viewer yang nonton belum tentu orang, melainkan bot. Jadi percuma kalau viewernya tidak menyukai videonya atau viewernya bot, karena mereka tidak akan kembali lagi menonton video-video lain di channel kita. Kalaupun naik biasanya cuma sebentar, setelah itu view dari video kita turun lagi. Dan video-video lain yang kita upload selanjutnya juga view-nya sedikit. Channel kita balik lagi sepi karena nggak ada yang nonton. Kalaupun berhasil dimonetisasi, penghasilan AdSense-nya tidak maksimal karena penghasilan AdSense itu berdasarkan besarnya view yang kita dapat. Dan akhirnya kita malah kebingungan karena kita tidak tahu cara untuk benar-benar berkembang. Untuk paham cara menambah view yang benar-benar membuat channel kita bisa berkembang dalam jangka panjang, kita harus mengerti yang namanya viewers journey. Viewers journey itu adalah perjalanan viewer dalam memilih video untuk ditonton. Dengan mengerti bagaimana viewer memilih video untuk mereka tonton, kita bisa lebih tahu video apa yang harus kita buat dan video seperti apa yang banyak ditonton. Dan sebetulnya viewer itu termasuk diri kita sendiri karena kita selain bikin video juga sering nonton video-video di YouTube. Kalau kita masuk ke beranda YouTube, kita akan direkomendasikan banyak pilihan video. Topik-topik dari video-video yang ditampilkan itu berdasarkan apa yang kita tonton di masa lalu, atau dari channel-channel yang kita suka nonton. Nah, sebagai viewer, saya sendiri tidak akan menonton sebuah video yang ada di sini, tapi akan memilih untuk menonton video yang memang benar-benar menarik buat saya. Tentunya thumbnail dan title video di sini akan mempengaruhi pikiran kita dalam memilih video yang akan kita tonton. Kalau di sini nggak ada yang tertarik, biasanya kita akan scroll. Tapi kalau di scroll tidak menemukan hal yang menarik, kita biasanya melakukan pencarian. Apa yang kita pilih biasanya video-video yang berada di urutan atas, tapi yang title dan thumbnailnya bisa menarik perhatian kita. Dan ini sebabnya bahwa topik dari sebuah video, termasuk title dan thumbnailnya itu sangat penting dan berperan dalam menambah view. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih ide yang tepat untuk audiens channel kita. Dan untuk memilih ide yang tepat untuk audiens channel kita harus tahu dulu siapa audiens channel kita. Apa sebetulnya yang mereka inginkan. Misalnya kalau kita bikin channel travel, audiens kita biasanya ingin melihat tempat-tempat yang indah atau keunikan-keunikan dari suatu tempat. Kita pun juga perlu menerka masalah-masalah apa yang mereka hadapi. Nah, kalau ini biasanya lebih tepat untuk channel-channel tutorial. Misalnya kalau channel kalian adalah channel bercocok tanam, dan kita juga bisa menerka apa masalah yang mereka hadapi. Misalnya mereka tidak tahu cara memilih tanah yang bagus atau yang subur, atau mereka tidak tahu juga cara memilih alat yang tepat dalam bercocok tanam. Dan yang penting adalah kita harus tahu seberapa besar ukuran audiens kita. Untuk bisa mengetahui ukuran audiens itu sebetulnya tidak terlalu susah. Contohnya di sini kita bisa lihat sebuah video horor yang ditonton oleh 4,8 juta view. Ini bukan semata-mata karena subscribernya besar, tapi marketnya juga memang besar. Atau di sini video tentang rakit PC memiliki 3,8 juta view. Jadi kita bisa melihat channel-channel lain yang sejenis dengan channel kita. Coba lihat view dan subscribernya. Kalau memang misalkan banyak, berarti marketnya cukup besar. Kita juga bisa mengetahui ukuran audiens dengan melihat di Google Trends. Misalnya kita punya channel gaming, kita bisa melakukan perbandingan dari beberapa game. Di sini saya melakukan perbandingan dari 4 game, dan bisa kita lihat kalau GTA memiliki market size yang paling besar. Kalau yang biru ini adalah Mobile Legends, dan yang merah adalah Valorant, lalu yang kuning ini adalah Ragnarok X. Tentunya Google Trends ini tidak terbatas hanya untuk game, kita juga bisa membandingkan topik-topik lainnya, dan di sini kita bisa lihat mana yang audiens size-nya paling besar. Nah, untuk bisa memenangkan kompetisi, maka video yang kita buat pun harus benar-benar bagus dan menarik. Apakah video yang kita buat itu memiliki informasi penting untuk audiens kita? Karena yang nonton itu harus mendapatkan manfaat dari videonya. Ini bukan berarti semua video harus memiliki informasi penting, tergantung jenis video yang kita buat. Misalnya sebuah video komedi tidak perlu memiliki sebuah informasi penting, tapi video tersebut harus bisa bikin ketawa. Selain informasi penting, apakah video tersebut memiliki perspektif yang unik? Untuk mencari sebuah video yang benar-benar baru itu sebetulnya sulit.
Apalagi di YouTube itu kita harus membuat banyak video, kalau harus terus-terusan mencari sesuatu yang baru, maka kita akan kesulitan dalam membuat video. Contohnya sebuah video masak seperti resep nasi goreng. Kalau kita cari di YouTube, resep nasi goreng itu banyak banget. Cuma supaya kita bisa memenangkan persaingan, kita mungkin bisa membuat video yang mengajari cara membuat nasi goreng yang rasanya enak, tapi bahan-bahannya nggak terlalu mahal, dan teknik-teknik masaknya mudah diikuti oleh pemula. Kalau audiens kita adalah audiens yang memiliki masalah, kita bisa membuat video yang memberikan solusi praktis. Misalnya video latihan fitness untuk menurunkan berat badan. Nah, latihan-latihan yang diajarkan di video tersebut harus bisa dimengerti dengan mudah dan bisa dipraktekkan oleh yang nonton. Kalau untuk video-video yang berada di kategori hiburan, biasanya video tersebut tidak memberikan informasi atau solusi praktis. Tapi videonya harus bisa menyampaikan emosi kepada audiens. Contohnya video komedi harus bisa bikin viewer ketawa, atau video cerita horor harus bisa bikin viewer merasa seram. Dan untuk itu, kita harus mengasah skill dalam melakukan storytelling dan juga video editing yang bagus. Video yang memiliki topik yang sedang hangat dibicarakan pun bisa menjadi menarik. Sebuah video yang menarik itu bukan berarti harus memiliki semua karakteristik di sini, tapi cukup satu atau beberapa saja. Langkah yang kedua yang harus dilakukan dalam menambah view adalah bikin clickable thumbnail dan juga title. Clickable thumbnail itu adalah thumbnail yang bikin viewer pengen ngeklik nonton video tersebut. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa title dan thumbnail itu sangat penting. Karena kalau thumbnailnya tidak menarik, viewer tidak akan ngeklik dan videonya tidak akan mendapatkan view, walaupun video tersebut sebetulnya bagus. Untuk bisa membuat channel yang menarik itu, coba pelajari title dan thumbnail dari channel-channel besar. Thumbnail yang bagus yang bikin banyak viewer pengen ngeklik itu biasanya punya 3 kriteria. Yang pertama itu menarik perhatian. Untuk menarik perhatian itu kita bisa menggunakan warna yang mencolok, bisa juga dengan foto atau screenshot yang terbaik dari video kita, dan dibantu dengan grafik-grafik tambahan dan juga teks. Tapi bukan berarti harus ada semuanya, tapi bisa salah satu atau beberapa saja. Selain harus menarik perhatian, thumbnail tersebut juga harus bisa memberikan kepercayaan. Kepercayaan itu bisa dengan menampilkan orang di dalam thumbnailnya. Cuma kalau channel kita adalah channel baru dan kita belum terkenal, orang nggak akan tahu siapa kita. Salah satu caranya adalah menampilkan wajah orang lain yang sudah terkenal. Cuman jangan sampai bikin hoax, tapi bikin konten yang positif tentang orang tersebut. Salah satu contohnya adalah video-video motivasi. Thumbnail-thumbnailnya menampilkan foto orang terkenal, tapi isi kontennya juga positif. Contohnya di sini menggunakan foto Mark Zuckerberg, yaitu pendiri Facebook, dan di sini juga kontennya tentang nasihat terbaik bagi milenial. Jadi cukup positif. Tentunya kita tetap bisa menggunakan wajah kita sendiri, dan kalau konten-konten kita bagus, lama-lama juga viewer akan mulai mengenal kita dan mulai percaya dengan kita. Selain menampilkan orang di thumbnail, kita pun bisa menampilkan objek yang menarik yang memang dikenal oleh orang lain. Contohnya untuk sebuah video review, thumbnailnya menampilkan sebuah laptop yang mereknya terkenal. Bisa juga menampilkan wajah kita dan objeknya sekalian. Menampilkan objek itu tidak hanya berlaku untuk channel review, tapi juga bisa untuk channel-channel lainnya. Viewer-viewer di YouTube biasanya tertarik kalau melihat sesuatu yang unik atau aneh. Contohnya thumbnail-thumbnail untuk kedua video ini. Sedangkan kalau untuk branding itu lebih ke keseragaman style atau desain. Contohnya channel Fadil Jaidi. Thumbnail-thumbnailnya memiliki style yang sama. Font yang dipakai juga sama, gaya desainnya juga sama. Channel ini pun thumbnailnya rata-rata memiliki style yang sama, posisi teksnya juga sama, dan desainnya juga semuanya mirip. Selain bisa memberikan sebuah kepercayaan atau trust, thumbnail tersebut juga harus bikin penasaran. Di sini thumbnailnya memberikan sebuah pertanyaan. Selain itu juga thumbnailnya menampilkan gambar dari produk yang memang terkenal, jadi juga bisa memberikan kepercayaan. Di sini tidak ada teks sama sekali, tapi cuma gambar saja. Cuma gambarnya itu memang sedang berada di sungai, dan air yang diminum memang terlihat seperti air sungai. Apakah itu benar-benar air sungai? Kalau misalkan memang air sungai, apakah sudah minum itu akan sakit perut atau muntah, atau biasa-biasa aja? Tapi yang perlu kita ingat adalah kita jangan melakukan clickbait, karena YouTube juga menilai average view duration dan jam tayang. Kalau suatu video thumbnailnya memang menarik, tapi melakukan clickbait, orang yang nonton videonya akan kecewa karena apa yang dijanjikan di thumbnail dan di title itu tidak ada di videonya. Jadi average view duration dan watch time itu akan sangat kecil, dan YouTube pun tidak akan merekomendasikan video tersebut. YouTube itu ingin viewer menghabiskan waktu dengan menonton di YouTube. Jadi video yang akan direkomendasikan harus bisa membuat viewer betah untuk nonton di YouTube. Nah, untuk itu kita harus melanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu membuat video yang bisa memberikan kepuasan. Video yang bisa memberikan kepuasan adalah video yang memiliki retensi tinggi. Intro dari video itu sangat penting dalam meningkatkan retensi. Jadi mulailah video dengan hook. Hook adalah awal video yang bisa membangkitkan ketertarikan viewer agar memutuskan untuk terus menonton.
Saat kita menonton sebuah video karena tertarik dengan thumbnailnya, belum tentu kita akan menonton videonya sampai habis. Kita akan menonton sekitar 5-10 detik dulu, lalu memutuskan apakah kita ingin meneruskan untuk menonton atau tidak. Kalau di bagian awal videonya tidak seperti yang kita harapkan, kemungkinan besar kita akan berhenti untuk menonton. Kadang kita skip dulu ke bagian-bagian tertentu untuk mencari jika ada sesuatu yang menarik. Tapi kalau ternyata tidak ada, kita akan cari video yang lain. Kita bisa melihat video-video lain yang ada di bagian suggested, melakukan pencarian, atau kembali ke beranda. Yang pasti, kita akan memilih video lain yang thumbnail dan title-nya paling menarik untuk diri kita. Viewer-viewer di YouTube umumnya melakukan hal yang sama, dan kalian pun mungkin sering melakukannya. Ini sebabnya awal dari video itu harus dimulai dengan hook. Baik title, thumbnail, dan hook itu harus saling berhubungan. Ada beberapa teknik dalam membuat hook. Yang paling mudah adalah straight to the point. Contohnya seperti di video ini. Title-nya adalah kebenaran tentang Titanic telah terungkap. Dan di thumbnail-nya ada gambar kapal Titanic yang tenggelam dengan tulisan mereka membohongi kita. Title dan thumbnail video ini memberikan isyarat kepada viewer bahwa apa yang kita dengar tentang kapal Titanic itu bohong. Dan video ini berjanji akan mengungkapkan hal yang sesungguhnya. Dan viewer jadi kepo ingin nonton videonya. Coba kita tonton sebentar. Kebenaran tentang Titanic telah terungkap. Kebenaran tentang Titanic pada tanggal 14 April 1912 jam 11.40 malam, RMS Titanic mengalami insiden tragis yang membuatnya karam 3 jam kemudian. Dari detik pertama mulai, videonya tidak bertele-tele dan tidak membuang waktu. Langsung to the point sesuai dengan topik yang dijanjikan di title dan thumbnail. Detail mengenai hook dan cara meningkatkan retensi memerlukan video tersendiri yang akan saya upload sesegera mungkin. Kalau sudah upload, akan saya pasang linknya sebagai card dan juga di deskripsi. Untuk sekarang, kalian usahakan video kalian itu isinya daging, dan daging. Jadi buang semua bagian yang tidak penting dan yang pasti tepati apa yang dijanjikan di thumbnail video kalian. Lalu bumbui dengan teknik-teknik editing sederhana namun ampuh dalam meningkatkan retensi. Untuk mengetahui teknik-teknik editing tersebut, kalian bisa lanjutkan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.